Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Wahyu Putri Apsari. Jadi, pada video kali ini saya akan mereview salah satu novel yang berjudul Kisah Untuk Geri, karya Eriska Febriani. Eriska Febriani sendiri merupakan salah satu penulis novel yang sangat terkenal di Indonesia. Adapun beberapa karyanya sudah diterbitkan dan difilmkan, yaitu Dear Nathan, Serendipity, dan Hello Salma. Dan masih banyak lagi karya-karya novel yang ditulis oleh Eriska Febriani. Jadi di sini saya akan mereview untuk covernya terlebih dahulu. Covernya ini mengangkat tema klasik, ada bunga matahari di depannya, benar-benar sangat indah dipandang. Terus ada tulisan judulnya yaitu Kisah Untuk Geri, dan di atasnya ada nama penulisnya Eriska Febriani. Dan di belakangnya ada sinopsis dari cerita Kisah Untuk Geri ini. Dan di sini ada nomor ISBN-nya. Terus ada nama penerbitnya, kata depan. Dan seperti itu, seperti novel pada umumnya. Terus ketika kita buka seperti ini ada gambar bunga matahari lagi, dan ini itu covernya timbul, jadi bagus banget covernya. Dan di sebelah sini ada tulisan judul Kisah Untuk Geri, dan Kisah Untuk Geri ini memiliki beberapa halaman, yaitu 390 halaman, dan beberapa halaman juga ada ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Benar-benar sangat cantik dan benar-benar sangat membuat para pembacanya terkesan dengan ceritanya. Dan tidak hanya itu, ada ini pembatas bukunya yang sama, ada gambar bunga mataharinya dan tulisan Kisah Untuk Geri dan nama penulisnya seperti ini. Untuk novelnya sendiri ini memiliki ketebalan seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Menurut saya ini sangat pas untuk dibaca, dan ceritanya itu tidak membosankan sama sekali. Ini menceritakan tentang kisah remaja sekali, yang kebetulan saya sangat suka genre fiksi remaja seperti itu. Selanjutnya kita bakalan nge-review isi novel dari Kisah Untuk Geri ini yang ditulis oleh Eriska Febriani. Jadi cerita Kisah Untuk Geri ini menceritakan kisah dua orang remaja yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda. Dinda memiliki semuanya yang diidam-idamkan oleh para remaja pada umumnya. Tajir, cantik, menawan, dan populer. Dan dipuja oleh banyak cowok di sekolahnya. Namun pada akhirnya, Dinda kehilangan semuanya dalam sekejap. Sedangkan Geri dikisahkan menjadi seorang bad boy, sedangkan Dinda menjadi seorang bad girl. Sebenarnya sama-sama bad sih, tapi kedua ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau si Dinda ini memiliki sifat yang arogan, yang sombong. Namun si Geri ini memiliki sifat yang terkesan cuek, namun terkadang juga arogan. Seperti itu. Selanjutnya kita bakalan ngebacain salah satu quotes. Saya bakal ngebacain salah satu quotes yang sangat saya suka, yaitu emang ya menjadi dewasa itu jebakan. Semakin dewasa justru makin malas buat keluar dari zona nyaman. Dinda pada halaman 159. Jadi kisah ini berawal dari kenakalan remaja SMA pada umumnya. Seorang Geri Alfian Putra dari dulu memang sudah mengakar sifat yang nakal dan labil. Hidup tanpa prinsip dan arah yang jelas, itulah Geri. Tentu bukan hanya Geri Alfian Putra satu-satunya manusia yang dianggap tidak memiliki prinsip. Dinda Kamalia Putri, cantik dan penuh pesona, bermodalkan fisik dan make up juga sama seperti Geri, tidak memiliki prinsip. Sebagai anak kelas 10 tentu saja melebihi kodrat dan memenang sebagai anak baru di sekolah mereka. Sifat dan ulahnya membuat begitu terlihat lebih menonjol dibandingkan siswa yang lain. Sama-sama membuat ulah, sama-sama negatif. Kalau ibarat gaya magnet sih jadinya nggak tarik-menarik ya. Nah, jadi kisah ini tuh berawal dari ketidakcocokan itulah yang membuat mereka
saling penasaran satu sama lain. Karena saking banyaknya pembicaraan yang saling mengarah pada diri masing-masing, bagaimana tidak bertemu dalam satu hari, mereka ternyata ada dalam satu kelas yang sama. Jadi yang awalnya kelas itu nyaman, dengan kehadirannya si Gary dan si Dinda ini menjadi tidak nyaman. Karena membuat kelas itu memiliki drama setiap harinya karena ulah Gary dan si Dinda ini. Gary menjadi salah satu siswa yang cukup beruntung, bagaimana tidak. Sudah sampai naik ke tingkat SMA saja dia sudah bersyukur. Padahal tidak ada perubahan dalam sikapnya. Ia selalu membolos dalam kelas, untungnya selalu ada teman yang menemaninya. Dalam setiap langkah tidak beresnya itu. Walau memiliki teman yang sama-sama tidak beres, anehnya mereka selalu bisa hidup semati. Nah, nilai plus si Gary ini tuh cuma dapat gantengnya doang. Jarang banget punya hater si Gary ini tuh. Yang kebanyakan sih fans ya. Namanya juga cowok ganteng yang memiliki banyak idola. Jadi setiap cewek ngelihat si Gary itu bawaannya tuh pengen memiliki gitu. Nah, tapi untuk tidak seorang Dinda, yang ada Dinda itu dikejar-kejar oleh cowok, bukan malah mengejar cowok, bukan seperti cewek-cewek pada umumnya yang mengejar-ngejar Gary. Dinda bukan seperti itu. Karena Dinda sepertinya tidak pernah kesulitan mendapat seorang cowok maupun manapun yang dia mau, dia cukup membuat resah, membuat ia begitu banyak dibenci oleh siapapun yang ada di sekolahnya. Apalagi sikapnya yang semena-mena, dengan mudahnya menindas orang atas dasar memiliki orang tua yang memiliki pengaruh terhadap negara, yang menjadi merasa lebih terlindungi. Jadi di si Dinda ini itu memiliki orang tua yang memiliki jabatan yang tinggi, jadi dia itu memperlakukan teman-temannya itu kadang semena-mena, suka menyuruh-nyuruh dengan seenaknya, seperti itu, suka menindas karena sifat arogannya tadi itu. Tapi pada akhirnya dunia itu ternyata berhenti dalam satu titik saja. Ada banyak titik yang membuat kita bisa saja merasakan berada di titik paling rendah. Bahkan dengan mudahnya hanya dalam beberapa detik semua berlalu dari terang menjadi abu-abu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, si Dinda itu memiliki orang tua yang berpengaruh besar dalam negara, memiliki jabatan yang tinggi orang tuanya, tajir, kaya raya. Namun suatu hari itu semuanya hilang dalam sekejap. Yang awalnya berwarna menjadi abu-abu. Semua itu terjadi pada Dinda. Ia seseorang yang biasanya dimanja dengan harta kedua orang tuanya. Namun pelajaran hidup menguji dirinya seberapa kuat dan bagaimana akhir dari kisah hidupnya ini. Jadi yang seperti saya bilang tadi, yang awal hidupnya Dinda itu berwarna, namun dalam sekejap menjadi abu-abu karena suatu musibah yang dialami oleh kedua orang tuanya. Jadi cerita kisah untuk Gary ini membawakan sebuah cerita sosial pada masa remaja SMA, di mana mereka belum menemukan jati diri mereka masing-masing. Yang mereka lalui sehari-hari hanyalah datang, pulang, dan datang lagi ke sekolah. Main, habis itu sekolah, main sekolah, kerjanya seperti itu. Tapi perjalanan mereka bukan hanya sampai di situ. Akan ada banyak pengecewaan terhadap perasaan, balas dendam, jatuh cinta, penyesalan, dan sebagainya. Sebagaimana kehidupan para manusia biasanya. Hal ini membuat konflik yang dijalankan begitu kompleks. Jadi cerita ini itu membuat konfliknya itu kompleks. Jadi alurnya maju. Dan dalam karakter yang dibangun ini berdasarkan banyaknya anggapan kehidupan sekolah di perkotaan, mulai dari geng atau pergaulan bebas lainnya. Nah, di sini pengemasan pergaulannya itu cukup membuat kaget ya. Jadi mereka tidak hanya melakukan kejahatan di sekolah seperti membolos atau sebagainya. Kisah untuk Gary ini tuh sedikit lebih ekstrim, tapi masih dalam ambang wajar sih terhadap pergaulan di era luar sekolah. Dan menurut saya jalan cerita yang dibuat pada awalnya ceritanya itu cukup santai. Namun pada bagian-bagian terakhir jalan ceritanya mulai dibuat cepat dengan anggapan adanya penantian waktu yang dijalani.
Berbicara masalah moral tentu ada. Salah satunya adalah tidak selamanya orang baik terlihat baik. Kehidupan itu tidak mampu kita tebak, hanya mampu kita ungkap apa yang kita amati selama ini. Bukan hanya dalam sepersekian detik, tapi selama mata memandang. Jadi akhir dari kisah untuk Gary ini, si Dinda dan si Gary ini menjalin sebuah hubungan layaknya sepasang kekasih. Yang pada awalnya si Dinda berniat untuk menjalin hubungan dengan si Gary hanya untuk menaikkan popularitasnya dia saja. Namun dengan seiring berjalannya waktu, si Dinda mempunyai rasa yang tulus kepada Gary, begitupun juga sebaliknya. Dan si Gary yang selalu ada buat si Dinda, menguatkan dan menyemangati Dinda untuk bangkit lagi dari masa lalunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait novel Kisah Untuk Gary ini dan review dari saya. Menurut saya novel ini sangat bagus untuk dibaca. Untuk kalian para remaja sangat bagus, banyak sekali nilai moral yang dapat diambil dari kisah ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.